마지막으로 할 말 있으면 하세요. 내가 전해줄게요. 윤지! Cerita dilanjutkan dari Do Gang Jae yang melepon Choi Moo Jin untuk memberitahu kalau Oh Ye Jin akan dihabisi olehnya. Do Gang Jae meminta Choi Moo Jin untuk segera datang ke pabrik agar dapat melihat Oh Ye Jin yang akan dihabisi oleh mesin penghancur. Oh Ye Jin meminta agar Sersan John Pildo dilepaskan karena aksi balas dendam ini hanya menyangkut antara Oh Ye Jin dengan Do Gang Jae. Tapi tiba-tiba saja Sersan John Pildo menendang Do Gang Jae. Anak buahnya membalas dengan tendangannya yang membuat Sersan John Pildo langsung pingsan. Do Gang Jae ingin Oh Ye Jin mati di hadapan Choi Moo Jin. Ia pun meminta pesan-pesan terakhirnya, yang mana pesan terakhir dari Oh Ye Jin itu adalah kau akan mati di tanganku. 마지막으로 할 말 있으면 하세요. 내가 전해줄게요. 난 내 손에 죽는다. Do Gang Jae menyuruh anak buahnya untuk mengurung Oh Ye Jin dan Sersan John Pildo ke dalam mobil yang akan dihancurkan. Lalu Do Gang Jae menyalakan mesin penghancur dan pergi meninggalkannya. Lalu mesin penghancur itu perlahan-lahan membuat mereka berdua terjepit. Tak lama, Choi Moo Jin pun datang menabrakkan mobilnya ke kontrol mesin penghancur. Yang oleh karena itu, Oh Ye Jin pun selamat. Tapi mesin penekan yang tiba-tiba konslet membuat Sersan John Pildo semakin terjepit. Tim divisi Narkoboy datang menyelamatkan mereka berdua. Choi Moo Jin tentunya sudah melarikan diri ke kantornya. Di kantor, Choi Moo Jin memberitahu Jung Tae-ju kalau Do Gang Jae ingin menghabisi Oh Ye Jin. Sementara itu, tim divisi Narkoboy sudah berada di rumah sakit. Oh Ye Jin tengah dioperasi. Sersan John Pildo bersikeras untuk segera menangkap Do Gang Jae. Kapten Cha Gi-ho melarangnya hingga terjadi keributan. Langsung saja Sersan John Pildo meninggalkan mereka semua dan masuk ke ruangan Oh Ye Jin. Keesokan harinya, kepala kepolisian memberitahu Kapten Cha Gi-ho kalau tim divisi Narkoboy diperbolehkan membawa senjata api. Langsung saja semua anggota divisi Narkoboy melakukan operasi penangkapan bandar Narkoboy. Sementara itu, Oh Ye Jin yang masih tertidur, ia bermimpi semua kisahnya saat bersama sang ayah. Mimpi itu membuatnya gelisah dan terbangun dari tidurnya. 전화? Sersan John Pildo berada di sampingnya, berusaha untuk menenangkan Oh Ye Jin. Sersan John Pildo juga menceritakan kalau adiknya mati karena narkoboy. Seseorang memasukkan obat ke dalam birnya, membuat sang adik meninggal di tempat. Oleh karena itu, Sersan John Pildo bertekad membantu Oh Ye Jin untuk sama-sama membalaskan dendam mereka. Sersan John Pildo akhirnya menyuruh Oh Ye Jin untuk berganti pakaian dan bersiap untuk pulang dari rumah sakit. Hubungan mereka berdua semakin akrab. Bahkan Sersan John Pildo mengajak makan bersama tim divisi Narkoboy. Namun tanpa disadari, Jung Tae-ju membuntuti Oh Ye Jin dan memfoto mereka lalu mengirimnya kepada Choi Moo Jin. Kelakuan Jung Tae-ju membuat Choi Moo Jin menghubungi Nona Kang untuk mengurus keperluan Oh Ye Jin yang akan dibuang ke luar negeri dan memberikannya rumah di tepi pantai. Sesampainya Oh Ye Jin di rumah, Choi Moo Jin menelponnya, meminta Oh Ye Jin untuk bersiap ke luar negeri karena jika Do Gang Jae tertangkap, itu akan membahayakan dirinya. Tapi di sini Oh Ye Jin menghiraukan perintahnya. Kapten Cha Gi-ho terus-menerus berusaha menemukan bukti kalau Oh Ye Jin adalah mata-mata dari Choi Moo Jin, dan dia akan menyadap semua panggilan telepon serta lokasi Oh Ye Jin yang akan dimonitor oleh timnya. Saat Oh Ye Jin pergi ke kantornya, tiba-tiba saja ia bertemu dengan polisi yang dulunya menangani kasus aduan ayahnya yang ditembak oleh seorang misterius. Polisi itu bernama Sersan Cho Jin-sei.
Di hadapan yang lain, ia mengaku mengenali Oh Ye-jin saat di Departemen Kejahatan Kekerasan. Sesampainya di dalam ruangan, Cha Gi-ho menanyakan tentang putri Yoon Dong-hoon, tetapi Sersan Cho Jun-se tidak memberitahunya. Di luar kantor kepolisian, Sersan Cho Jin-se memberitahukan polisi yang menutupi kasus ayahnya adalah Cha Gi-ho. Ia pun tidak akan mengungkap identitas Oh Ye-jin. Sesampainya di rumah, Oh Ye-jin memberitahu Choi Moo-jin kalau Do Gang-jae akan kabur menggunakan kapal. Kapten Cha Gi-ho mendapatkan telepon dari Do Gang-jae kalau dirinya akan membantu untuk menangkap Choi Moo-jin. Informasi itu diketahui oleh Jung Tae-ju. Ia pun meminta Choi Moo-jin untuk tidak pergi kemana-mana. Sayangnya ia tetap nekat. Langsung saja tim divisi Narkoboy UTW datang ke dermaga. Choi Moo-jin dan barudaknya pun turun dari mobil. Kedua geng itu saling serang. Mereka tidak sadar tengah dikepung oleh kepolisian. Choi Moo-jin terus mengejar Do Gang-jae yang melarikan diri. Mereka berdua saling serang satu sama lain hingga Choi Moo-jin tertusuk oleh Do Gang-jae. Langsung saja Oh Ye-jin yang ikut mengejar pun memberikan tembakan untuk menyuruh Choi Moo-jin pergi. Choi Moo-jin yang melarikan diri tidak sengaja berpapasan dengan Kapten Cha Gi-ho. Untung saja Jung Tae-ju menjemputnya dan ia masuk ke dalam mobil. Do Gang-jae yang terlalu banyak omong tanpa basa-basi, Oh Ye-jin akhirnya melepaskan tembakan ke Do Gang-jae karena ia mengancam akan mengungkap identitas Oh Ye-jin. Choi Moo-jin yang berhasil selamat kemudian pergi dan berhenti di tempat yang jauh dari pengintaian para polisi. Jung Tae-ju menurunkannya dan memberikan handphone yang aman dari penyadapan. Choi Moo-jin menyuruh Jung Tae-ju untuk pergi meninggalkannya karena Choi Moo-jin pergi ke kuil di pegunungan, tempat dirinya akan diobati oleh seorang biksu. Kini Oh Ye-jin dalam kondisi tidak aman. Tindakannya yang menembak Do Gang-jae di hadapan Sersan Jeon Pil-do membuatnya gelisah. Apalagi ini adalah pertama kali dalam hidup Oh Ye-jin membunuh penjahat. Ia dihantui oleh Do Gang-jae dan perasaan berdosa setelah membunuhnya. Tiba-tiba saja Sersan Jeon Pil-do datang ke rumahnya untuk mengajaknya minum bersama. Sersan Jeon Pil-do mencoba menenangkan Oh Ye-jin yang sedang gelisah. Ia tahu kalau Oh Ye-jin harusnya tidak sendirian dan meminta Oh Ye-jin untuk menemukan hobi baru agar hidupnya lebih senang. Sersan Jeon Pil-do mengajaknya pergi jalan-jalan dan memancing, tapi Oh Ye-jin menolaknya dan mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa. Mengetahui itu, Sersan Jeon Pil-do tidak percaya padanya. Ia tahu kalau Oh Ye-jin dan Do Gang-jae saling mengenal satu sama lain. Di sini, Oh Ye-jin menceritakan kalau dirinya hampir saja dipaksa dipapap oleh Do Gang-jae setelah dirinya diberikan narkoboy di minumannya. Itulah alasannya ia ingin menangkapnya. Penjelasan Oh Ye-jin membuat Sersan Jeon Pil-do memahami apa yang dirasakannya. Di keesokan harinya, Choi Moo-jin terbangun dari tidurnya dan biksu itu mengira kalau Choi Moo-jin sudah meninggoy. Di sisi lain, seorang kurir datang mengantarkan surat. Oh Ye-jin menerima surat itu yang dikirim oleh Do Gang-jae sebelum dirinya tertembak. Di dalamnya ada sebuah foto para polisi di tahun 2004. Sang ayah berada di foto itu, hanya saja memakai nama Song Jun-soo. Oh Ye-jin dibuat kebingungan. Choi Moo-jin menelepon Oh Ye-jin untuk datang ke kuil. Sesampainya, Oh Ye-jin memberikan foto para polisi dan menanyakan kepadanya, apakah ayahku polisi? Choi Moo-jin pun membenarkannya. Sang ayah adalah seorang polisi yang diutus Kapten Cha Gi-ho untuk menyelinap ke organisasinya. Namun, sang ayah bukannya membela kepada polisi, ia malah berada di pihak organisasi Choi Moo-jin. Di dalam kuil, mereka berdua mendoakan Yoon Dong-hoon. Selesainya, Choi Moo-jin memberitahu kalau semua ini terjadi karena Choi Moo-jin ingin Oh Ye-jin memiliki keyakinan dan mencari tahu sendiri dari kasus kematian sang ayah. Ini adalah pelajaran yang ditanamkan padanya selama ini. Choi Moo-jin menjelaskan bahwa Yoon Dong-hoon hidup dan mati sepenuhnya untuk organisasi. Kapten Cha Gi-ho tak terima jika Yoon Dong-hoon berkhianat. Lalu ia membunuh ayahnya karena tidak bisa menerima pengkhianatan dari Yoon Dong-hoon. Sementara itu, setelah lama mencari Choi Moo-jin yang tidak ada hasilnya, Sersan Jeon Pil-do diajak oleh Kapten Cha Gi-ho untuk makan bersama. Lagi-lagi membahas penangkapan Choi Moo-jin yang seperti belut. Di sisi lain, Choi Moo-jin menghubungi Jung Tae-ju. Ia meminta agar dirinya menyingkirkan Cha Gi-ho karena Oh Ye-jin tidak bisa melakukannya. Langsung saja Jung Tae-ju datang dengan menyamar. Ia menusukkan pisau kepada Cha Gi-ho yang sedang mabuk hingga dirinya terkapar.
Selesai menusuk Cha Gi-ho, Jung Tae-ju sempat berpapasan dengan Oh Ye-jin. Saat Oh Ye-jin masuk, tiba-tiba saja Cha Gi-ho menembakkan pistol ke arahnya. Melihat Kapten Cha Gi-ho yang sekarat, ini kesempatan dirinya untuk mengungkap semua fakta. Kapten Cha Gi-ho meringis dan memberikan sepucuk surat kepadanya. Sersan John Pil-do yang tiba-tiba datang membuat Oh Ye-jin buru-buru untuk pergi melarikan diri ke mobilnya. Akhirnya, kebenaran ayah Oh Ye-jin pun perlahan terungkap. Di dalam mobilnya, Oh Ye-jin mulai membaca setiap pesan yang ada di dalam amplop dari Kapten Cha Gi-ho. Lalu diperlihatkan bagaimana kilas balik saat Yoo Dong-hun bersama Choi Moo-jin dan terciduk olehnya kalau Yoon Dong-hun adalah intel kepolisian. Ia diberikan korek api mewah yang terdapat alat penyedap di dalamnya tanpa sepengetahuan Choi Moo-jin. Alat penyedap itu ditemukan saat digunakan untuk memukuli bawahannya di kantor. Alat penyedap terjatuh ke lantai. Hingga suatu hari dirinya menemukan mesin ketik yang terdapat laporan yang akan dikirim kepada polisi. Ia pun membuka surat terakhir yang diberikan oleh Kapten Cha Gi-ho, yang ternyata itu surat dari sang ayah. 행복하게 잘 살아야 돼. 옆에 있어주지 못해서 미안해. 사랑한다. Isi surat itu sangat menyentuh hatinya hingga menangis. Jiwanya sangat terguncang, membuat dirinya semakin nangis kejer dan memukul-mukuli badannya. Ia pun mencoba menghapus tato organisasi dengan korek di mobilnya. Lalu Oh Ye-jin mendatangi rumah sakit untuk menunggu Kapten Cha Gi-ho. Ia terluka dan masih tahap operasi selama 4 jam. Di tempat yang sama, Sersan John Pil-do yang ikut menunggu di luar ruangan, ia menjelaskan kepada Oh Ye-jin kalau kepolisian telah menemukan darah dan sidik jari di tempat kejadian Kapten Cha Gi-ho. Menyadari itu, Oh Ye-jin merasa dirinya sudah terungkap tentang kebenarannya. Sementara itu, Choi Moo-jin mendapatkan informasi kalau nyawa Cha Gi-ho dapat diselamatkan. Keesokan paginya, Oh Ye-jin menghubungi Choi Moo-jin agar tidak pergi dari kuil karena dirinya tengah menjadi incaran polisi. Oh Ye-jin yang akan berangkat ke kantor tiba-tiba saja sekelompok preman menyerangnya. Ia ditangkap oleh preman dengan ditutupi karung. Untungnya Oh Ye-jin berhasil melepas karungnya dan berkelahi dengan mereka semua. Jung Tae-ju tiba-tiba saja masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan pisau untuk menghabisi Oh Ye-jin yang bersembunyi. Akhirnya mereka berdua saling berhadapan satu sama lain. Jung Tae-ju mengungkap kebenaran yang mengerikan, yaitu sebenarnya Choi Moo-jin lah yang membunuh Yoon Dong-hun dengan tangannya sendiri. Jung Tae-ju mengancam dan memulai perkelahian dengan Oh Ye-jin. Oh Ye-jin menangkis pisau Jung Tae-ju yang hampir saja menusuknya. Perkelahian panjang amat sengit, brutal dan panas terjadi dan dimenangkan oleh Oh Ye-jin yang berhasil menghabiskan nyawa Jung Tae-ju. Di kantor polisi, Sersan John Pil-do dan rekan lainnya menerima informasi tentang Choi Moo-jin yang mendapatkan perawatan di kuil. Saat para polisi berangkat menuju kuil, tiba-tiba saja mobil mewah datang dan turunlah Choi Moo-jin. Oh Ye-jin mendapatkan pesan kalau Choi Moo-jin tertangkap. Ia pun segera datang ke kantor. Di ruang interogasi, Choi Moo-jin memiliki rencananya sendiri. Di sini ia memutar-mutar jawaban dari semua pertanyaan yang diberikan oleh Sersan John Pil-do. Tak lama, pengacara Choi Moo-jin datang ke kantor polisi. Ia berjalan melewati petugas dengan acuh dan duduk di samping Choi Moo-jin. Saat Choi Moo-jin sedang diinterogasi, Oh Ye-jin muncul untuk mengungkapkan bahwa dia akan membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Namun, Oh Ye-jin dengan cepat menghilangkan kepercayaannya. Ia meyakini kalau mata-matanya di kepolisian tidak dapat digunakan lagi. Oh Ye-jin juga menyebutkan surat perintah penahanan akan segera tiba dalam waktu 1 jam. Menurut Choi Moo-jin, ia dapat membuktikan kalau dirinya bukan orang yang bertanggung jawab atas kasus yang dituduhkan kepadanya. Oh Ye-jin memilih untuk menghilangkan bukti milik Choi Moo-jin. Ia mengambil barang bukti pisau yang digunakan Choi Moo-jin dan pergi meninggalkan kantor polisi. Sementara itu, tim divisi narkoboy yang sedang memeriksa rekaman CCTV di waktu penyerangan Kapten Cha Gi-ho, mereka menyadari bahwa mobil yang berada di lokasi kejadian ini adalah mobil milik Oh Ye-jin. Mengetahui itu, anggota kepolisian mengejar Oh Ye-jin, tapi sayangnya tidak berhasil menghentikan Oh Ye-jin yang kabur dengan motornya membawa barang bukti. Hal itu membuat Choi Moo-jin dibebaskan karena kurangnya bukti. Oh Ye-jin sepertinya merencanakan ini untuk membalaskan dendamnya kepada Choi Moo-jin yang sudah membunuh ayahnya. Semua anggota kepolisian divisi narkoboy kesal karena ulah Oh Ye-jin yang memporak-porandakan semua tugasnya. Sementara itu, Oh Ye-jin berhenti untuk membuang pisaunya ke laut. Setelah kembali menaiki motornya, dia bertekad akan mengejar Choi Moo-jin. Kita diperlihatkan Choi Moo-jin yang kembali ke arena pertarungan. Dia menemukan mayat Jung Tae-ju. Choi Moo-jin menyadari bahwa Oh Ye-jin sengaja melepaskannya untuk membunuhnya.
Sekembalinya Choi Moo-jin ke kantornya, ia membakar amplop yang berisi paspor dan tiket milik Oh Ye-jin. Pihak kepolisian kini tengah melakukan olah TKP di rumah Kapten Cha Gi-ho. Sementara itu, Oh Ye-jin tengah berada di pemakaman untuk memberikan doa kepada ayahnya. Singkat cerita, ia berpamitan kepada ayahnya dan sepulang dari pemakaman, perjalanan Oh Ye-jin dihentikan oleh Sersan Jeon Pil-do. Mereka terlibat aksi kejar-kejaran. Oh Ye-jin membawa motornya ke sawah dan terjatuh. Sersan Jeon Pil-do mengajarnya lalu memberikan tembakan peringatan membuat Oh Ye-jin terhenti. Dirinya menangkap Oh Ye-jin untuk membawanya ke kantor. Informasi tertangkapnya Oh Ye-jin diketahui oleh Choi Moo-jin. Ia menyuruh pengacaranya untuk membebaskan Oh Ye-jin karena Choi Moo-jin ingin Oh Ye-jin datang kepadanya untuk membalaskan dendamnya. Selain itu, karena dia berutang banyak kepada Oh Ye-jin yang sudah bergabung di divisi Narkoboy. Sementara itu, di kantor polisi, Sersan Jeon Pil-do meluapkan rasa amarahnya karena merasa sudah dikhianati oleh Oh Ye-jin. Oh Ye-jin memberitahu kalau dirinya bukan pelaku penusukan Kapten Cha Gi-ho. Ia pun dibawa Sersan Jeon Pil-do ke ruangan interogasi. Saat diberikan pertanyaan oleh Sersan Jeon Pil-do, Oh Ye-jin tidak menjawab pertanyaan soal nama yang sebenarnya. Saat keesokan harinya, pengacara Choi Moo-jin mendatangi kantor polisi untuk membebaskan Oh Ye-jin. Melihat luka Oh Ye-jin yang parah, pengacara ini memberikan alasan kepada Sersan Jeon Pil-do kalau Oh Ye-jin membutuhkan perawatan medis. Sersan Jeon Pil-do menolaknya jika Oh Ye-jin dibawa olehnya. Pengacara itu memberi Sersan Jeon Pil-do ancaman jika ada mata-mata gangster di divisi Narkoboy dan akan disebarkan oleh reporter. Singkat cerita, mereka semua pergi menaiki mobil membawa Oh Ye-jin ke rumah sakit. Sementara itu, Choi Moo-jin menyuruh anak buahnya untuk bergerak membawa Oh Ye-jin ke hadapannya. Sesampai di rumah sakit, Oh Ye-jin pun diberikan pengobatan dengan tangan yang diborgol dan pengawasan yang ketat. Handphone Sersan Jeon Pil-do berbunyi. Mendapatkan telepon dari Kapten Cha Gi-ho yang sudah tersadar. Dokter yang merawat Oh Ye-jin juga tengah mendapatkan telepon. Melihat situasi lengah, Oh Ye-jin mencoba membuka borgolnya. Sesampainya Sersan Jeon Pil-do di kamar Kapten Cha Gi-ho, sang kapten memberitahunya kalau Oh Ye-jin adalah anak Yeon Dung-hon. Mendengar itu, Sersan Jeon Pil-do terkaget-kaget. Ditambah lagi ia mengenali Yeon Dung-hon yang terbunuh. Di sepanjang lorong, Sersan Jeon Pil-do tersadar kalau dirinya sudah salah paham dengan Oh Ye-jin. Oh Ye-jin yang berhasil membuka borgolnya. Ia mendapat pertolongan dari suster untuk melarikan diri dari ruangan dan memberi pinjaman mobil. Tiba-tiba, teman divisinya membuka pintu ruangan dan mengajaknya berkelahi. Aksi perkelahian solo versus squad terjadi, hingga Oh Ye-jin berhasil melumpuhkan mereka semua dan mengganti pakaian untuk menyamar. Sersan Jeon Pil-do mendapatkan informasi kalau Oh Ye-jin sudah melarikan diri. Sesampainya di parkiran, Oh Ye-jin berlari dan masuk ke dalam mobil. Sersan Jeon Pil-do berhasil mengejar dan menangkapnya. Oh Ye-jin tidak dapat dihentikan olehnya, dan tak sengaja borgol sudah mengikat tangan keduanya. Pertikaian terus terjadi, dan tiba-tiba saja anggota organisasi datang mengepung mereka. Oh Ye-jin dan Sersan Jeon Pil-do pun melarikan diri menggunakan mobil. Kedua mobil itu terlibat aksi kejar-kejaran. Sersan Jeon Pil-do pun harus melanggar lampu merah membuat mobil para anak buah Choi Moo-jin bertabrakan. Di sisi lain, Choi Moo-jin kecewa karena mengetahui Oh Ye-jin yang berhasil kabur dan tak tertangkap. Sementara itu, Sersan Jeon Pil-do membawa Oh Ye-jin ke sebuah rumah yang berada di tepi pantai sebagai tempat persembunyian mereka sementara. Sesampainya di dalam rumah, Sersan Jeon Pil-do mengobati luka Oh Ye-jin. Ia pun menceritakan perasaannya saat ditinggal oleh adiknya yang terbunuh. Dia mempunyai rasa balas dendam dan membunuh pelakunya. Namun apa yang terjadi pada akhirnya, Sersan Jeon Pil-do hanya menyakiti dirinya sendiri dan ia nggak mau Oh Ye-jin melakukan hal yang sama. Mendengar kata-kata dari Sersan Jeon Pil-do membuat Oh Ye-jin luluh dan matanya berkaca-kaca. Di tempat yang berbeda memperlihatkan Choi Moo-jin yang tengah kepusingan karena dirinya selalu dikhianati oleh semua orang. Tiba-tiba pengacaranya datang dan menyuruh Choi Moo-jin untuk pergi karena polisi sudah menyiapkan surat penangkapan untuknya. Dengan kesal, Choi Moo-jin melemparkan foto dirinya bersama Yeon Dung-hon. Ia membawa pistol dari berangkas membuat pengacara itu ketakutan dan pergi. Keesokan paginya, Oh Ye-jin pergi untuk menikmati suara ombak. Sersan Jeon Pil-do pun menyusulnya. Hubungan mereka berdua kini sudah melunak. Mereka pun pergi meninggalkan pantai. Sersan Jeon Pil-do memberitahu kalau Oh Ye-jin harus siap menghadapi apapun yang terjadi karena dirinya akan terus berada di sampingnya. Pengendara motor berhenti di sebelahnya mengacungkan pistol dan menembak ke arah Sersan Jeon Pil-do. Ia pun meninggoy di tempat. Oh Ye-jin menyadari kalau pengendara motor itu adalah Choi Moo-jin.
Oh Ye-jin melarikan diri membawa pistol milik Sersan Jeon Pil-do. Saat malam harinya, Oh Ye-jin berjalan mendatangi kantor Choi Moo-jin. Semua anak buahnya ketakutan dan terlibat aksi perkelahian. Ia pun berhasil menaiki lift dan merusak CCTV. Choi Moo-jin sudah bersiap untuk melawannya. Setelah pintu lift terbuka, ia lagi-lagi melawan semua premannya sendirian. Oh Ye-jin sempat kesulitan melawan satu preman, tetapi ia berhasil mengalahkannya. Pintu besar terbuka. Choi Moo-jin dengan santainya masih terus menghina Yeon Dong-hoon. Akhirnya ia mengetahui kalau Oh Ye-jin mempunyai niat yang bulat untuk menghabisi pembunuh ayahnya itu. Mereka berdua saling berhadapan. Perkelahian pun dimulai. Oh Ye-jin sempat berkali-kali kalah. Sikapnya yang pantang menyerah melihat Choi Moo-jin lengah, Oh Ye-jin berhasil menghabisinya. Choi Moo-jin mencoba menembak Oh Ye-jin dengan pistol yang ia pegang. Tanpa ia sadari, peluru pistol itu sudah tidak ada. Dan akhirnya Choi Moo-jin pun kalah. Keesokan harinya, Oh Ye-jin pergi ke tempat peristirahatan kedua orang tuanya dan memberikan bunga. Dan sekaligus scene ini juga menutup alur cerita dari film My Name.